Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kita kembali lagi ketemu di dalam pertemuan di YouTube. Aku mau cerita hari ini. Aku hari ini ada di Tegal, tepatnya di Premier Hotel. Hari ini aku ada panggilan, ada tugas dari perusahaan untuk melakukan perjalanan dinas. Tentunya masih di bidang HSSE, Health Safety Security dan Environment. Tugas aku di Tegal yaitu menginspeksi dan mengeneral check up. Jadi aku harus mencek seluruhnya, tapi dalam bidang HSSE saja, K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Mengapa hal ini penting? Karena ini memang sudah jadi pesanan dari direktur pengelola perusahaan aku sendiri. Jadi beliau memang konsen di bidang K3. Tentunya ada beberapa bidang yang beliau tekuni. Nah, salah satunya bidang K3 ini di bawah unit pengelola, unit direktur pengelola. Jadi secara otomatis aku di sini kebagian tugas untuk melakukan sesuatunya dengan baik. Tentunya ini diawali juga dengan sejarah 3 tahun yang lalu. Jadi tahun 2018 memang perusahaanku ini memang sangat concern banget dengan keselamatan kesehatan kerja, sehingga standar operasi prosedur segala tindak tanduk pekerjaan apapun dari hulu ke hilir itu harus dituliskan, dan tentunya penulisan standar operasi prosedur ini sangat erat kaitannya harus kita tanya kepada orang-orang yang ahli. Nah, kemudian pasca merger perusahaanku ini semakin fokus lagi. Memang wilayahnya sangat gemuk ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dan klasternya juga macam-macam. Ada yang sektor subholding 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 subholding. Namun ini tidak menutup kemungkinan para direksi itu untuk menutup mata di bidang K3. Mereka sangat fokus di bidang K3 juga. Namun di bidang-bidang lainnya juga dilakukan gitu. Oke, kita bahas tentang K3 lah. K3 ini memang sangat multi ya, sangat banyak sekali. Bidang apapun bisa masuk. Kalau kita masuk di perusahaan infrastruktur juga diperlukan K3, apalagi kalau pekerjaannya itu 100 orang, itu wajib dibentuk sebuah tim P2K3. Tapi kalau pegawainya kurang dari 100, itu tidak wajib untuk dilakukan P2K3. Namun bisa juga menjadi catatan apabila luas wilayahnya itu sangat besar, ditambah ada multi koordinasi antara instansi, misalkan instansi A berhubungan dengan instansi B dan C. Kalau totalnya bisa 100, itu bisa dilakukan pembentukan tim P2K3. Oh ya teman-teman, namanya perjalanan dinas ya, itu apalagi aku sendiri itu cukup sering melakukan perjalanan dinas. Apalagi kalau melakukan inspeksi kemudian menjadi auditor muda, itu sangat sering sekali kalau berpergian. Yang jelas untuk kalau bepergian itu, kalau perjalanan dinas itu sangat wajib untuk mencatat terlebih dahulu itinerary kita mau kemana-kemana, tujuan kita berangkat dari mana ke mana. Kemudian 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya dicatat keperluan barang-barang yang mau dibawa itu apa-apa aja. Itu kalau tidak dicatat ya kita sendiri yang kebingungan. Contohnya dari sikat gigi, kemudian baju, celana dalam, kemudian peci, sarung, kemudian obat-obatan. Apalagi kalian yang sudah menikah pasti akan disiapkan. Bagi kalian laki-laki yang sudah menikah, pasti istri kalian akan perhatian untuk menyiapkan segala sesuatunya, dan itu sungguh luar biasa ya untuk selalu diperhatikan. Tentunya kalau berbicara soal perjalanan dinas juga kita akan mendapatkan insentif atau uang saku atau juga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya memang bonafit dan sudah settle, kemungkinan mereka akan menanggung biaya hotel, kemudian biaya pulang pergi, tiket
dari bandara ke bandara, dari rumah ke bandara, kemudian tiket PP pulang pergi pesawat bisa diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian apabila menuju kepada suatu cabang yang dicapai itu bisa dengan kereta, tidak bisa dengan pesawat, ya pakai kereta begitu, disesuaikan dengan kondisinya. Nah, perjalanan dinas pasti akan mendapatkan keuntungan tersendiri ya. Jadi kita salah satunya yang kewajibannya adalah kita menyiapkan general checklist dulu, apa-apa saja yang mau dicek, apa-apa saja yang mau ditanyakan, dan apa-apa saja file-file yang akan kita minta. Dan apa-apa saja pada saat kita ke lapangan, kita harus menemukan segala sesuatu yang kemungkinan bisa kita berikan rekomendasi. Memang sih di waktu muda kita ini sekitar 22 sampai 30 tahun itu memang masa-masanya kita belajar ya. Tetapi kata Jack Ma, di umur 30 tahunan itu kita harus bisa menetapkan tujuan hidup kita. Jadi jangan sampai kita ini bekerja terus kepada orang. Jadi alangkah lebih baiknya di umur 30 tahun, kalau memang belum stabil keuangan kita, maka seharusnya kita ini di umur 30 tahun harus memikirkan kira-kira apa nih penghasilan tambahan di samping penghasilan pokok wajib yang kita dapatkan dari perusahaan per bulan. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian nih, kalau perjalanan dinas, untungnya kita adalah apabila kita menemukan atasan kita yang sungguh suka dengan perjalanan dinas, maka kita bakal kecipratan juga untuk melakukan perjalanan dinas. Apalagi atasan kita itu adil ya, pasti mereka akan memberikan segala kefokusan mereka supaya bisa berlaku adil. Jangan sampai ketika kita menemukan atasan kita yang bersikap tidak adil dan gaji tidak seberapa, tapi kemampuan kita ini seharusnya bisa dibayar lebih, ya mengapa tidak, kita harus cari perusahaan lain lah gitu. Itu kalau kita memang betul-betul menjadi profesionalitas sebagai bidang kita, profesional di bidang yang kita tekuni. Kalau kita merasa kemampuan kita ini dibayar 10 juta ya dan perusahaan kita itu hanya bisa membayar 6 juta, ya mengapa diterima begitu. Jadi lebih baik pilih perusahaan yang sesuai, karena kalau kita punya prinsip dan segala macam, itu pastilah kita akan merasakan kenyamanan. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan kalau bekerja di perusahaan itu. Makanya aku menyampaikan ini segala hal tentang unek-unek lah. Kenapa aku menyampaikan seperti ini ya? Kemungkinan ada beberapa orang yang setipe dengan aku, yang masih jadi pegawai tapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lain, maka secara otomatis ini harus aku sampaikan kepada mereka supaya mereka wawasannya itu lebih luas lagi begitu. Perjalanan dinas itu begitu memberikan kenyamanan ya bagi kita ya. Apalagi aku sangat senang kalau perjalanan dinas. Di samping mendapatkan uang saku, mendapatkan fasilitas yang lumayan bagus, aku juga banyak belajar. Nah, belajar inilah yang aku sangat impikan ya, karena aku banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda kota, maka berbeda sosial budayanya, maka berbeda juga ilmunya. Nah, disitulah aku sangat sukanya, karena pas ketika kita di cabang, kita bertemu dengan orang, kita akan banyak bertanya. Kemudian kita juga merekomendasikan apa kira-kira solusi dari kita pribadi kepada sebuah bidang, kepada sebuah daerah tersebut. Kalau aku sih perusahaannya memang operator jasa kepelabuhanan ya, jadi perusahaan ini cukup kuat karena ini milik BUMN. Kemudian teman-teman juga perlu mengetahui ya, kalau perjalanan dinas, kalau sudah menyelesaikan segala sesuatu kewajiban dengan baik, dengan nyaman, dengan bagus gitu ya. Nah, jangan lupa mencicipi kuliner. Nah, itu sunatullah saja sih sifatnya mubah saja. Tapi ada juga pegawai-pegawai yang ketika melakukan perjalanan dinas, ya dia santai-santai saja di hotel atau di penginapan karena merasa keletihan. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas ya teman-teman,
jangan sampai melupakan sebuah daerah yang kita tuju ya. Kalau sebuah daerah yang kita tuju itu memang sangat bagus, kulinernya bagus-bagus, kemudian wisatanya juga bagus, ya kita kunjungi aja. Kita bisa sewa motor atau sewa mobil untuk dijalankan, kemudian kita berputar-putar aja sesuai dengan keinginan kita. Maka kita akan menemukan pengalaman. Nah, pengalaman inilah nanti yang akan menjadi duit. Coba kalau pengalaman kita itu kita share, kita rekam videonya seperti ini, kemudian kita upload dalam sebuah sosial media seperti akun channel YouTube kalian, dan kalian mendapatkan 1000 subscriber dan sudah mencapai 4000 jam tayang, otomatis kalian akan mendapatkan uang juga nanti. Nah, ini kan akan menjadi simbiosis mutualisme lah. Karena ketika kita perjalanan dinas, kita kan bawa HP kita itu dilakukan untuk merekam apapun yang terjadi di sekitar kita. Tentunya hal itu, video-video yang kita ambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai video-video yang kita ambil itu yang bersifat yang mengandung sara seperti politik, agama-agama tertentu. Jangan sampai lah seperti itu. Bagi aku ini pesan perlu aku sampaikan ya, karena bagi aku sendiri ini sangat penting. Baiklah teman-teman, itu aja mungkin yang aku sampaikan. Ini sudah jam berapa ya? Sudah jam sekitar jam hampir jam 11 malam, karena aku baru sampai ya. Karena dari Surabaya itu sekitar jam 14.20, sampai di Tegal itu sekitar jam 21:06. Jadi sekitar ya 6 jam lah, 6 jam 30 menit. Jadi aku duduk lama di kereta. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe ya, karena aku sangat suka sekali ketika kalian subscribe, kemudian meninggalkan like, share, kemudian bagikan aja video-video ini, kemudian jangan lupa dikomentari. Boleh jadi pengetahuan atau wawasan kalian itu lebih hebat dibanding aku, jadi tulis aja di komentar. Kita diskusi di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.